Ba'alawi ini mengaku sebagai turun Nabi dengan gelarnya Habib. Ba'alawi ini kontradiksi baik secara ilmu sejarah, kontradiksi baik secara ilmu nasab, kontradiksi baik secara ilmu genetik, dan kontradiksi secara ilmu seni budaya. Ini udah dua tuh pakar dari Yaman. Pertama pakar DNA, kemudian muftinya, pakar fatwanya sudah mengatakan mereka bukan turun Nabi. Habib Ba'alawi ini bukan turun Nabi. Satu lagi seorang ulama hadis, dia sudah mengatakan Ba'alawi Al-Ahdal Al-Qudaini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya fenomena di Israel dan di Indonesia, tetapi juga nampaknya merupakan pola yang sama. Mereka ingin menguasai dunia. Jangan sampai itu semua terulang untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Bahkan kita harus sembunyikan, dicor perjalanan pada tahun ini. Nah, kalaulah kalian punya kesulitan ekonomi, nah janganlah dawir dengan menjual-jual nasab Nabi. Bahkan Rasulullah mengajarkan keturunan yang asli haram menerima zakat dan sedekah. Secara dhani maupun secara qat'i itu memang para Habib Ba'alawi nyata bukan keturunan Nabi, dan nyata mereka itu keturunan Yahudi Askenazi atau Yahudi Khazari. Jelas toh ngaku nasab yang bukan nasabnya. Itu Rasulullah mengancam fal yatabawa maq'adahu final. Cari tempat duduk sendiri di neraka itu. Udah jelas ceto welo-welo secara ilmiah, secara rasional, secara saintifik terbukti bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Yo tetap aja. Saya kadang-kadang heran ya. Apa sebenarnya itu beriman apa enggak sih? Jelas toh ngaku nasab yang bukan nasabnya. Itu Rasulullah mengancam fal yatabawa maq'adahu final. Cari tempat duduk sendiri di neraka itu. Apalagi ini menyangkut nama mulia Rasulullah, ngaku-ngaku turunan Rasulullah padahal nggak ada bukti. Justru buktinya sebaliknya, yaitu mereka terbukti bukan keturunan Rasulullah. Ya. Kan gila deh. Kok bisa ya orang itu jadi apa lupa ya bahwa kita itu kapan aja bisa mati gitu. Sejam lagi, sehari lagi, atau sebulan lagi, atau setahun lagi, atau beberapa tahun lagi pasti mati. Saya juga pasti mati, ya Taufik Segaf juga pasti mati. Semuanya yang hidup pasti mati. Itulah. Mbok ya fafiru ilallah. Larilah kepada Allah, tobat, ngakui gitu loh. Malah urusannya selesai. Sebagai ketua, Taufik Segaf mengumumkan bahwa ternyata RA itu Rabithah Alawiyah itu adalah organisasi kumpulan yang selama ini keliru karena merasa diri sebagai keturunan Nabi, sudah bikin paspor sebagai keturunan Nabi. Ternyata secara ilmiah terbukti bukan. Ternyata ya hanyalah organisasi dari keturunan imigran Yaman. Nah gitu masalah selesai, yang sekarang menjadi warga negara Indonesia. Udah gitu aja, udah selesai gitu. Kalau enggak ya gimana, suasana politik kayak begini apa? Nah, segala sesuatu bisa terjadi kalau turbulensi politiknya naik macam-macam, terus menjadi korban amuk masa pribumi gimana? Ini kalau mau saya kasih nasihat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau mau, kalau enggak mau ya wis. Wa ma alaina illal balagul mubin. Di dunia rasakan, di akhirat rasakan. Itu ya. Jadi kita melihat bahwasanya kezaliman-kezaliman para oknum habaib latar belakangnya dari kesombongan mereka akan nasabnya. Mereka rasis, mereka berani mempersekusi, mereka mengharamkan wanita mereka menikah dengan kalangan selain mereka, dan lain-lain sebagainya. Itu berasal dari kesombongan akan nasab mereka. Nah tentunya sehingga wajar, dan mereka juga suka mencaci maki. Nah, mengaku turunan Rasulullah, tapi kok akhlaknya kok tidak sesuai dengan turunan Rasulullah. Dan ini malahan bisa mencemarkan nama baik Islam, mencemarkan nama baik Rasulullah Muhammad SAW, sehingga ini bisa menjadi merusak citra Islam bagi kalangan umat Islam maupun kalangan non-muslim lainnya. Ketika melihat Islam kok yang mengaku ulama dan turunan Rasul kok ternyata tidak sesuai dengan gambaran akhlak Rasulullah yang rahmatan alamin dan juga akhlakul karimah. Nah, apalagi ketika diteliti, nah, ternyata ketemulah bukti-bukti bahwasanya mereka bukanlah turunan Rasulullah Nabi Muhammad yang asli. Bahkan ternyata yang lebih mengagetkan lagi dalam kajian genetik, mereka adalah turunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus.
Nah, sehingga ini perlu menjadi kewaspadaan bagi kita bersama-sama, khususnya bagi bangsa Nusantara ini, bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau kita ringkas juga, kajian ilmiah tentang Ba'alawi ini bukan sekedar belum ketemu bukti data di kitab sejaman, tapi sudah ketemu bukti-bukti data yang mereka itu sifatnya kontradiksi. Kontradiksi baik secara de jure dan de facto. Jadi kontradiksi baik secara ilmu sejarah, kontradiksi baik secara ilmu nasab, kontradiksi baik secara ilmu genetik, dan kontradiksi secara ilmu seni budaya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Data Yaman itu kan menganggap bahwasanya leluhur mereka Alwi bin Ubaidillah ini keturunan daripada Sayyid Ahmad bin Isa yang berasal dari Irak. Nah, maka kalau misalkan kita pakai kaidah ilmu nasab, semestinya data internalnya Yaman itu haruslah berkesesuaian dengan data kitab nasab Ahlul Balad eksternalnya yang ada di Irak. Nah, ternyata ditemukan bukti kontradiksi bahwasanya data di Yaman itu berkontradiksi dengan data di Irak. Bahwasanya Sayyid Ahmad bin Isa dalam data Irak, misalkan kitab Sejatul Mubarakah, itu tidak anaknya hanya 3, tidak ada nama Ubaidillah, hanya Muhammad, Ali, dan Husain saja. Bahkan dalam data kitab Irak yang lain pun juga dinyatakan bahwasanya Sayyid Ahmad bin Isa ini tidak hijrah ke Yaman. Nah, berarti ketika versi data Yaman menyatakan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, juga berputra Abdullah atau Ubaidillah, ini sifatnya kontradiksi dengan data kitab nasab dari negeri muasalnya. Yang bahkan itu juga Kiai Imad juga sudah meneliti, ternyata tidak berkesesuaian dengan secara zaman. Nah, ini yang kita masuk juga ke kaidah ilmu sejarah. Nah, anak kuliah S1 belum lulus sejarah sekalipun, jadi nggak usah tinggi-tinggi, S1, S2, S3 sejarah, anak baru kuliah saja yang belum lulus itu sudah diberitahukan dalam ilmu sejarah itu kaidah ilmiahnya itu data yang sesuai dengan bukti sumber data sejarah itu adalah bukti yang mendekati kebenaran dan atau disebut juga sebagai data primer. Itu adalah indikasi kebenaran. Nah, bila mana ada data di masa kemudian yaitu data sekunder yang bertentangan atau kontradiksi dengan data primer, maka berarti data sekundernya salah, data sekundernya batil. Nah, jadi misalkan dalam penelitian Habib Ba'alawi muasal Yaman ini ditemukan baru di abad 9 Hijriah, diasumsikan oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron yang menyatakan leluhurnya itu adalah Ubaid, itu adalah alias Abdullah, anak daripada Ahmad bin Isa. Nah, ini bertentangan dengan data primer dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah sebagaimana yang sudah diteliti oleh Kiai Imadin Usman. Nah, artinya ketika data sekunder asumsi daripada Ali bin Abu Bakar As-Sakron tidak sesuai dengan data sejaman dari kurun 4 sampai 8 Hijriah dari masa data primer dari masa-masa tersebut dan termasuk kitab Sejatul Mubarakah, artinya data sekunder asumsi daripada Ali bin Abi Bakar As-Sakron tertolak secara ilmiah. Nah, dan itu tidak bisa diputar balik seakan-akan data sekunder harus lebih kuat daripada data primer, itu tidak bisa. Karena anak kuliah S1 belum lulus sejarah pun paham bahwasanya itu data sekunder yang berkontradiksi dengan data primer berarti batil. Nah, ini makanya lucu apabila ada muhibin pro Habib Ba'alawi yang mengaku ilmiah, ada yang S2, S3, tapi kok tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Ini memutarbalikan fakta sejarah dan fakta ilmiah. Karena anak kuliahan saja yang belum lulus S1 itu sudah tahu bahwasanya data sekunder yang berkontradiksi dengan data primer berarti batil, berarti tidak sahih. Nah, apalagi ditemukan juga kontradiksi dari data genetik DNA, bahwasanya hasil genetik keturunan Rasulullah dan Nabi Ibrahim, Yahudi Kohen garis laki, para Alawiyin, semestinya kan hasil haplogrupnya itu adalah J. Nah, sedangkan para Habib Ba'alawi hasil haplogrupnya adalah G, yang malahan terpapar sebagai terah garis laki ke Kaukasus dan juga terdata dalam jewis.net sebagai keturunan genetik ke Yahudi Khazar Kaukasus. Nah, artinya ini kontradiksi dengan para Alawi internasional lainnya. Dan ini juga sudah sesuai dengan penelitian para pakar genetik, baik secara internasional, ada asosiasinya ISOGG atau ISOG, International Society of Genealog and Genealogists, dan juga dari pakar nasional dalam negeri kita, dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
ada Dr. Sugeng, ada Dr. Ari Claim, dan juga ini sudah sesuai dengan penelitian pakar genetik Yahudi itu sendiri, sehingga dipaparkan di jewisdana.net. Sampel Ba'alawi dari Fam Assegaf dan juga Jamalul Lail itu terpapar sebagai keturunan Yahudi Khazar Kaukasus. Nah, bahkan Dr. Sugeng juga beberapa waktu yang lalu juga sempat menyatakan bila mana ada, kita harus hati-hati bila mana ada yang mengaku pakar genetik yang pro nasab Habib Ba'alawi. Nah, itu Dr. Sugeng mengasih contoh Pak Fikri Sihab, itu apabila kata beliau tuh ternyata tidak terbukti pernah belajar ilmu biologi. Padahal sanad ilmu genetik ini haruslah pernah belajar ilmu biologi. Dan itu apabila ada pihak-pihak yang mengaku pakar nasab yang atau pakar genetik yang pendukung nasab Ba'alawi, maka kita harus cek dari latar belakang pendidikannya. Apabila belum pernah kuliah biologi sekalipun, ya itu berarti sanadnya terputus, sanad ilmunya. Nah, itu apalagi jangan mengaku-ngaku untuk merasa sebagai pakar yang bisa membela nasab Ba'alawi. Nah, bahkan Dr. Sugeng juga sudah menyatakan tantangan bila mana Pak Fikri Sihab tidak sependapat atau ada misalkan yang lain-lain merasa pakar genetik dan bisa membela nasab Ba'alawi, silahkan. Dr. Sugeng juga menyatakan adu pendapat, adu hujah ilmiah secara terbuka di kampus Universitas Negeri ternama secara live. Nah, artinya Dr. Sugeng itu juga sudah menyampaikan ini merupakan bukti ilmiah yang valid dan tidak terbantahkan, bahkan sifatnya qot'i, bahwasanya secara hasil genetik para Habib Ba'alawi Masyallaman bukan keturunan Nabi Muhammad, bahkan bukan keturunan Arab, karena hasil genetik mereka itu ternyata keturunan Yahudi Khazar Kaukasus. Dan ini juga sesuai dengan ilmu budaya, seni budaya turun-temurun. Ternyata tarian mereka, itu tari Javin, itu sama persis bentuknya dengan tari Yahudi Yaman. Dan berbeda tradisi dengan Alawin internasional lainnya. Nah, sedangkan Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, sehingga ini bukti nyata sesuai hadis dan sesuai ilmu budaya turun-temurun, mereka ini bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Yahudi Yaman yang perlu kita waspadai bersama. Nah, jadi kami himbau, apalagi sekarang ini di bulan Ramadan, agar para habaib, para muhibin, segeralah tobat. Karena mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi itu merupakan, atau ilmu nasab itu mengaku nasab kepada yang bukan keturunannya adalah dosa. Dan juga para muhibin, kami juga sampaikan, jangan mendukung yang salah. Karena perbuatan mendukung itu, wah ini bahaya. Karena gerakan kita adalah menolak kemungkaran. Nah, sedangkan kemungkaran ini bila mana kita ditolak, apabila kita sudah tahu, dan dengan cara yang paling rendah, yaitu dengan diam, tapi dengan penolakan hati, menolak kemungkaran dengan penolakan hati, itu sudah merupakan selemah-lemahnya iman kalau berdasarkan hadis Nabi. Nah, apalagi kalau kita malahan mendukung pelaku kemungkaran. Nah, nauzubillah min zalik, jangan-jangan iman kita bisa hilang atau bisa dianggap tidak ada lagi. Ini harus kita istighfar dan kita harus tobat. Jangan sampai kita mendukung pelaku kemungkaran. Karena menolak pelaku kemungkaran dengan penolakan hati saja sudah selemah-lemahnya iman, bagaimana malahan bila mendukung pelaku kemungkaran? Ini nauzubillah min dzalik, astagfirullah, bisa-bisa ini membuat kita kehilangan iman, bukan lagi lemah-lemah iman. Maka itu menjadi kebaikan bagi kita semua bersama. Bahkan di negeri ini, bangsa Indonesia, kita khawatir karena sudah ada ajakan untuk memberontak, sudah ada sifatnya doktrin bahwasanya Indonesia ini adalah milik pihak Tarim Yaman. Jadi gerakan kita ini adalah gerakan kebangsaan, bukan saja gerakan keluarga Wali Songo dan lain sebagainya, atau bukan saja gerakan orang-orang NU, tapi ini adalah gerakan anak bangsa yang peduli dengan marwah kebangsaan. Karena kami melihat ini gerakan Habib Ba'alawi ini sampai sekarang sudah 2 kali bulan puasa, belum tobat-tobat, belum minta maaf kepada publik, masih saja mengaku cucu Nabi. Dan kami juga himbaukan, jadi yang para masih Habaib Ba'alawi muasal Yaman yang mengaku cucu Nabi, nah kalaulah kalian punya kesulitan ekonomi, nah janganlah dawir dengan menjual-jual nasab Nabi. Malulah kalian dengan atas nama Nabi. Karena Nabi tidak mengajarkan itu, bahkan Rasulullah mengajarkan keturunan yang asli haram menerima zakat dan sedekah. Nah, kalian yang tidak terbukti secara ilmiah sebagai turunan Nabi, tapi kok berani-beraninya mengemis, meminta bantuan ekonomi, kalau nggak dikasih malah
marah-marah, bagaikan merampok. Nah, ini sangat tidak sesuai dengan citra Islam. Jangan lagi ada yang dawir, dan kami harap para kiai-kiai, para pribumi bangsa kita tidak usah lagi takut, kualat apabila tidak memberikan bantuan dawir. Tapi kalau memang ada kelebihan rizki, silakan kalau menolong, tapi menolongnya karena kasihan, bukan karena keturunan Nabi. Karena mereka tuh bukan keturunan Nabi, tapi adalah keturunan keturunan Yahudi Khazar Kaukasus. Jadi Habib bisa kita maknai adalah gelar bagi orang yang perlu kita kasihani. Karena kasihan, mereka itu kena prank. Leluhurnya di masa lalu ada yang menganggap turunan Nabi, ternyata secara ilmiah turunan Yahudi Khazar Kaukasus. Jadi kasihan deh. Nah, mungkin demikian saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara dhoni maupun secara qat'i itu memang para Habib Alwi nyata bukan keturunan Nabi, dan nyata mereka itu keturunan Yahudi Askenazi atau Yahudi Khazari. Dan karena secara psikologis itu sudah berakar demikian rupa ibarat kanker, mungkin saran kita itu wala taqrabul Habib. Jangan dekat-dekat Habib. Kalau dekat-dekat Habib jadi secara psikologis itu orang Nusantara itu karena tawaduk dan mereka itu kayak begitu ya. Gimana? Tapi saya mau tangkapannya ini, Kiai Mat ini, apa yang disampaikan TP Moki. Oke, silakan monggo. Apa yang disampaikan oleh Kang Mas Kanjeng Pangeran Banten itu Bagus Moki itu sangat betul sekali. Orang minta sedekah, ya kita boleh mengasih karena membutuhkan untuk mendapatkan, tetapi jangan anggap kita memberi itu memberi kepada duriat Nabi, karena memang Habib itu bukan duriat Nabi. Kalau kita memberinya, bahkan sekarang husnudon itu saja sudah tidak boleh itu. Bagaimana kita husnudon terhadap sesuatu yang qat'i, yang sudah jelas, karena sudah ada hasilnya, verifikatif, saintifik, evident bahwa secara biologi para Habib ini bukan turunan Nabi. Lalu kita husnudoni bahwa itu turunan Nabi, tidak bisa lagi. Kalau kemarin-kemarin waktu baru masih secara kajian pustaka bahwa Habib ini bukan turun Nabi, itu tidak apa-apa, husnudon juga. Tapi ketika seorang dokter yang membidangi bidangnya biologi dan genetika sudah mengatakan bahwa secara ilmunya dia berani menyimpulkan bahwa Habib Ba'lawi itu bukan turun Nabi, maka kita harus jangan husnudon pada Ba'lawi, husnudon pada dokter-dokter ini. Mereka tidak mungkin berani berbohong. Kenapa? Kalau dia berbohong, maka dia sama saja meruntuhkan kredibilitas, kredensi, kapabilitas, bahkan jabatan mereka yang telah lama mereka bangun. Kalau sampai ini kesimpulan mereka ini adalah tidak sesuai dengan hakikat ilmiah. Dan ini bukan hanya Dr. Sugeng Sugiharto, bukan hanya Dr. Ari Kaim dari Indonesia, yang menurut saya mereka lebih pintar sebenarnya dari luar negeri, tapi juga sebagai bahan referensi Dr. Umar Az-Zaid dari Timur Tengah itu sudah mengatakan hal yang sama, bahwa hasil tes DNA dari para orang-orang yang mengaku turunan Nabi yang ada di Hadramaut tidak terbukti mereka keturunan Nabi, bahkan bukan hanya tidak terbukti sebagai turunan Nabi, mereka tidak terbukti keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail. Kemudian Dr. Abdullah As-Suaibi dari Yaman juga, seorang dokter pakar DNA, ahli biologi dari Yaman, Dr. Abdullah As-Suaibi sudah mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukanlah keturunan Nabi berdasarkan DNA-nya. Turunan Nabi harus ber-DNA haplogrupnya J sebagai ciri awal sebelum dilihat ciri-ciri yang lainnya. Sementara ciri awal saja Ba'lawi ini tidak ada kode haplogrup J-nya.
ini dokter dari Yaman. Kemudian ahli fatwa Yaman, mufti Yaman, Syekh Sarafuddin Samsuddin, mengatakan bahwa Ba'lawi secara kajian ilmu nasab tidak termasuk sebagai keturunan Nabi. Ini udah dua tuh pakar dari Yaman. Pertama pakar DNA, yaitu Dr. Abdullah Aswaibi. Kemudian muftinya, pakar fatwanya, sudah mengatakan mereka bukan turun Nabi. Habib Ba'lawi ini bukan turun Nabi. Satu lagi seorang ulama hadis, namanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Orang semuanya banyak itu kitab-kitab hadisnya. Dia sudah mengatakan Ba'lawi Al-Ahdal Al-Qudaini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang dokter dari Irak, seorang nakib daripada Naqabatul Asraf fil Alam Al-Islami dari Irak, Dr. Yasin Al-Khalidari, Dr. Yasin Al-Khalidari, seorang ilmuwan di Irak yang sangat terkenal. Lihat berita-berita tentangnya banyak sekali. Di YouTube-nya banyak keterangan bagaimana dia meneliti nasab-nasab di Irak. Bagaimana Khazariyah ini juga menguasai Irak. Orang-orang yang mengaku turun Nabi di Irak juga ternyata orang-orang Khazari yang sama. Walaupun mereka bukan berhaplogrup daripada G, tetapi ada turunan-turunan dari Khazar. Ini sudah terbukti di Irak yang sama, di Iran juga sama. Jadi fenomena Khazarian ini bukan hanya fenomena di Israel dan di Indonesia, tetapi juga nampaknya merupakan pola yang sama. Mereka ingin menguasai dunia. Nah, Dr. Yasin Ali Al-Khalidari ini dari Irak sudah menyimpulkan bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Juga Syekh Abu Bakrah At-Turbani, Syekh Ahmad bin Abu Bakrah At-Turbani mengatakan Ba'lawi bukan turunan Nabi. Kemudian juga Syekh Murad Sukri Suwaidan menyatakan bahwa Ba'lawi bukan turunan Nabi. Syekh Profesor Ali At-Tantawi menyatakan juga bahwa mereka Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Walaupun kesimpulan mereka berdasar, tambah satu lagi, pakar sejarah Yaman, namanya Dr. Nabil Al-Qurhi, sudah mengatakan Ba'lawi juga bukan turunan Nabi. Walaupun dari tesis-tesis mereka ini tidaklah lengkap, sebagaimana saya menyusuri sampai ke bawah, tetapi mereka telah meyakini walaupun hanya berdasarkan satu adna qarinatin bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi, karena mereka orang Yaman, mereka tahu bagaimana keluarga Ba'lawi. Tetapi karena kita orang Indonesia yang tidak mengerti bagaimana sosiologi, antropologi para Ba'lawi di Yaman, maka kita lebih tajam, kita lebih dalam di dalam menelitinya. Maka saya kira dari para ulama-ulama pendahulu yang telah mengatakan Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, memang kesimpulan yang sangat terperinci dan komprehensif baru dari Indonesia pada 2023-2024 ini. Dan ini akan menjadi referensi bagi anak cucu kita ke depan agar mereka mewaspadai, bukan hanya dari Ba'lawi, mungkin saja nanti akan muncul orang-orang juga dari klan yang lain mengaku sebagai keturunan Nabi. Maka apabila di suatu waktu, di suatu masa yang akan datang, ada lagi sebuah klan seperti Ba'lawi yang mampu untuk agak kebohongan mereka dalam tanda kutip selama 550 tahun mengaku sebagai keturunan Nabi dan baru terbongkar pada 2023 dengan pemberitaan yang sangat masif sampai Asia Tenggara, bahkan ini menjadi perhatian di dunia Islam. Ini jangan sampai nanti kalau suatu masa anak cucu kita ada lagi orang-orang yang mengaku seperti ini, mereka itu tidak mempunyai tameng, tidak mempunyai senjata untuk menamengi mereka dari klaim-klaim seperti itu. Dengan adanya 2023, 2024 ini oleh para pendekar-pendekar yang hadir hari ini dan yang lainnya, bahwa nanti anak cucu kita insya Allah tidak akan seperti kita.
tidak akan seperti kita dari sejak kecil sampai kemarin itu mengaku orang, menghargai orang sebagai turun Nabi, padahal mereka tidak ada kaitan dengan Nabi. Menciumi tangan yang dianggap sebagai turun Nabi, ternyata tangan mereka bukan tangan cucu Nabi. Kita bersedekah pada orang yang kita anggap sebagai cucu Nabi, ternyata kita bersedekah pada orang yang bukan cucu Nabi. Bagaimana sakitnya hati kita hari ini? Nah, jangan sampai itu semua terulang untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Maka segala kesimpulan hari ini dibukukan, dan kita sudah membukukan itu. Kita juga sedang mencetak buku-buku yang lain, agar kalau memang buku yang satu dihancurkan, tapi buku yang lain tidak bisa dihancurkan. Bahkan kita harus sembunyikan, dicor perjalanan pada tahun ini, sembunyikan, sehingga walaupun ada sebuah kekuatan untuk menghancurkan semua berita, mungkin YouTube ini akan dipreteli beritanya, di web akan dipreteli beritanya, sehingga 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan hilang lagi ini masalah ini. Tapi tidak akan bisa. Kita keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, otaknya mempunyai jangkauan masa depan yang juga tidak akan kalah, bahkan lebih dari orang-orang Hazard. Kita sudah biasa untuk berperang, sehingga dulu leluhur-leluhur kita pun menjadi orang-orang yang memimpin peradaban. Dan oleh karena itu, kita akan berikan resonansi semangat ini pada seluruh Nusantara, bangsa-bangsa yang besar. Bangsa yang telah terbukti sebagai bangsa yang telah mampu untuk membangun peradaban Nusantara, mencapai puncak kejayaannya sebagai Bani Sailendra. Bangsa Nusantara sebagai Bani Sailendra, dari Sumatera, kemudian dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Bali, Madura, semuanya satu saudara, Bani Sailendra, Bani Nusantara, yang telah terbukti mampu membangun peradaban Atlantis di masa lalu, kemudian masa Nusantara, dan masa Indonesia. Dan untuk masa depan, kita pun akan mempertegas kepada anak cucu kita bahwa akhlak itu penting, tetapi kehormatan kita sebagai bangsa itu jauh lebih penting. Demikian, Kang Mas. Oke, terima kasih Kiai Mat, penjelasan yang luar biasa. Dan untuk teman-teman netizen penonton ya, tentu semua pendekar seperti Kiai Mat, seperti Gus Pake, seperti TB Mogi, seperti Gus Abbas, seperti Kiai Nur Ehya, seperti Dr. Sugeng Sugiarto, seperti yang lain-lain yang banyak itu, yang hebat-hebat itu. Semua itu tentu saja apa yang beliau sampaikan, para pendekar itu tidak akan cepat sampai ke masyarakat kecuali dengan partisipasi teman-teman netizen semua. Jadi mohon konten-konten seperti ini itu disebarluaskan, mungkin di-download, di posting ulang, di up ulang, atau dipotong kemudian diposting di medsos-medsos lain seperti TikTok, seperti Snack Video dan yang lain-lain. Dan yang sudah selama ini juga sudah dilakukan. Dan kita perlu menggarisbawahi untuk semakin bersemangat teman-teman netizen gitu. Makanya video-video kita itu kita bebaskan untuk di re-up gitu. Karena yang penting itu berita ini, kebenaran ini harus segera, kalau bisa itu secepat mungkin menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, yaitu tadi peran netizen, peran teman-teman penonton ini semua amat sangat penting. Tidak kalah pentingnya dengan para pendekar kita yang di atas itu. Jadi kita bersama-sama. Sudah masuk maghrib belum ini ya, Gus Pagi? Kalau belum, kurang 1 menit. Kita. Oh, ya, saya izin ngomong karena kurang 1 menit. Saya izin ngomong. Siap, monggo. Jadi penistaannya saya tambahi tidak saja kepada Bunda Fatimah, bahwa kalau kemudian Mbak Alwi ngeyel bandel menjadi cucu Nabi, dia berhaplogrup YDNA G2, bukan saja Bunda Fatimah nun sewu pernah punya suami lain atau pernah hamil di luar Imam Ali dengan laki-laki G2, tetapi lebih spesifik ke bawah,
bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu mungkin saja, kan begitu akhirnya. Kalau kaidah biologi, bahwa istrinya itu pernah berselingkuh atau pernah punya suami yang tidak ketahuan bahwa haplogrup G2. Sehingga ini memang tunggu saja waktunya, bahwa seluruh keturunan Nakobah dan Sayyid Ali dan Sayyid Hussein itu ada nakobahnya, dan insya Allah sudah kita galang baik secara pendanaan, secara komunikasi intens untuk nanti didatangkan ke Indonesia ketua nakobah dari keturunan Sayyid Ahmad bin Isa. Karena kalau kemudian Ubaidillah ini ngeyel keturunan dari Ubaidillah ini, berarti sama dengan menuduh nenek mereka, istrinya Sayyid Ahmad bin Isa, pernah berselingkuh dengan laki-laki keturunan Kaukasus Khazar berhaplogrup YDNA G2. Dan ini pastinya adalah suatu pelecehan, penistaan yang luar biasa kepada keluarga Nabi, dan kita wajib untuk menjaga itu semua. Yang terpenting adalah bahwa Nusantara, Pancasila, kebinekaan harus kita jaga. Yang penting adalah kesetaraan, yang penting bahwa tidak ada penindasan, tidak ada rasisme lagi. Sehingga bangsa ini tidak terkotak-kotak, bangsa ini bersatu menuju masa keemasannya. Bukan kita makmur menuju keemasan, ternyata pribuminya menjadi budak dan disedot, dieksploitir, diparasit oleh suatu bangsa yang ternyata menggunakan klaim palsu cucu Nabi, dan ini menghegemoni umat mayoritas Muslim di Indonesia. Ini yang wajib kita lawan dan ditanggung jawab dari semua pihak. Kami ini hanyalah pion kecil, tetapi suara rakyat, suara masyarakat, suara seluruh bangsa Indonesia, seluruh suku, ras, agama, Vox Populi, Vox Dei. Kalian para netizen Indonesia, para seluruh bangsa adalah putra putri Ibu Pertiwi. Kalian adalah suara Tuhan itu sendiri. Kami hanyalah aktor kecil. Kami hanyalah segelintir orang yang sebenarnya hanyalah menjadi penyuara dari kalian, dan kalianlah yang menentukan arah sejarah. Yang menjadi poin penting dari setahun lebih perjuangan kita. Setahun lebih ini pasca titik kulminasi booming dipersekusinya seorang kiai besar dari Pleret Bantul Yogyakarta, Kiai Fuad Riyadi, itu langsung menjadi booming, menjadi keprihatinan bersama. Jadi perjuangan nasab yang diperjuangkan oleh saudara-saudara sekalian, pertama harus diberi garis bawah, diberi huruf bold, huruf besar dan tebal, bukan untuk rebutan menjadi siapa nasab Nabi di Nusantara. Lebih baik tidak perlu ada yang punya nasab Nabi. Kalau itu ujung-ujungnya terjadi rasisme, terjadi arogansi, dan terjadi penindasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Lebih baik tidak usah. Tetapi kalau kita bicara mengenai masalah studi ilmiah, mengenai masalah kajian akademik, mengenai akal sehat, maka kita harus menegakkan dengan seluruh-seluruhnya. Dan terkait mengenai masalah nasab Ba'alwi yang pada hari ini itu sudah bukan menjadi rahasia lagi, sudah menjadi konsumsi publik. Anak-anak muda Gen Z, Gen milenial itu sudah berani mengkritisi mereka, di mana mungkin setahun yang lalu orang masih menganggap mereka suatu esensi atau entitas yang suci, keturunan Nabi yang tidak boleh dikritik, yang kalau kita mencoba untuk mengkritisinya kita takut masuk neraka, takut tidak dapat syafaat Nabi, dan takut tidak dapat tiket surga. Sekarang sudah terbuka luas, semua orang berani mengkritik. Demikian sudah maghrib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rahayu Nusantaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Berarti ini kita closing ya. Udah ada yang buka. Oke. Siap. Bangga. Ya, terima kasih semuanya, nggih. Sahabat-sahabatku, I love you kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بأحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بأحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بأحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله